Nama Patrick Kluivert mungkin dulu hanya bergema di stadion-stadion Eropa, Amsterdam Arena, Camp Nou, San Siro, tempat ia menorehkan kisah sebagai penyerang menakutkan di era 1990-an dan awal 2000-an. Di usia 18 tahun, ia sudah mencetak gol kemenangan Ajax di final Liga Champions 1995 melawan AC Milan, menjadikannya simbol dari generasi emas Belanda yang elegan tapi mematikan. Ia bermain untuk Barcelona, berduet dengan Rivaldo dan Luis Figo, mencetak gol-gol indah yang membuat komentator kehilangan kata-kata. Sebagai pemain, Kluivert adalah legenda. Sebagai pelatih, dia membawa nama besar, tapi belum membawa legasi. Dan kemudian, dia datang ke Indonesia. Bagi sebagian orang, itu keputusan aneh. Dari panggung Eropa ke Asia Tenggara, negara yang sepak bolanya masih berjuang di tengah harapan dan euforia tanpa ujung. Tapi bagi Kluivert, mungkin ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk bukan hanya melatih, tapi mencatat sejarah. Sebab jika ia berhasil membawa Indonesia ke Piala Dunia, itu bukan sekadar prestasi. Itu adalah mukjizat. Sebuah kisah yang akan membuat namanya tak sekadar dikenal, tapi diabadikan. Bayangkan, Patrick Kluivert, pria Belanda keturunan Suriname, menjadi sosok yang membawa Garuda menembus batas mimpi. Nama itu akan sejajar dengan Soekarno dan Hatta, tertulis dalam tinta emas sejarah bangsa, bukan karena memerdekakan tanah air, tapi karena memerdekakan mimpi rakyatnya. Namun semua kemegahan itu kini terasa jauh. Sebab ketika fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 datang, harapan besar itu justru menjadi beban raksasa di pundaknya. Babak penentu pertama, melawan Arab Saudi. Harapan kita jelas. Poin penuh adalah obat paling manjur dalam situasi ini. Tapi realitanya, Kluivert menurunkan susunan pemain yang tampak seperti percobaan, bukan penembusan taktik terakhir. Dan benar saja, meskipun pertandingan berjalan dramatis, Indonesia tumbang 3-2 melawan tuan rumah. Dalam kekalahan itu, tim Indonesia sempat unggul lewat penalti Kevin Dix, tetapi Arab Saudi bangkit lewat gol Saleh Abu Al-Shamad dan 2 gol dari Feras Albrikan. Kluivert sendiri sampai berkata bahwa timnya seperti kehilangan clinical finishing. Peluang hadir, tapi tak diubah menjadi gol lewat permainan terbuka. Kekalahan itu bukan sekadar angka di papan skor. Ia menggerus keyakinan, mengikis ruang manuver, dan menyambar kesempatan yang seharusnya bisa diraih. Harapan terakhir, melawan Irak. Pertandingan lawan Irak memang terasa seperti sebuah final. Kalah, dan mimpi Piala Dunia itu benar-benar pupus. Gol tunggal Zidane Iqbal pada menit ke-76, lahir dari sebuah kehilangan bola di area kita akibat kesalahan Rizky Ridho, menjadi momen penentu yang mengubah seluruh arti laga. Itu bukan sekadar gol. Itu cermin kecil dari masalah lebih besar yang mengakar. Dari perspektif taktik dan pemilihan pemain, beberapa poin menonjol. Pilihan susunan pemain dan eksperimen taktis. Banyak analis lokal menyorot bahwa komposisi yang diturunkan Kluivert pada 2 laga penentu tampak sedikit seperti uji coba, padahal fase ini menuntut opsi paling aman dan paling matang. Tempo mewawancarai analis yang menilai keputusan susunan pemain dan keterlambatan pergantian taktis turut berkontribusi pada hasil negatif. Dalam kata lain, momen untuk bereksperimen sudah lewat, yang dibutuhkan adalah lineu paling siap. Kesalahan individu yang jadi titik balik. Laga itu menunjukkan 2 hal. Indonesia mengawali dengan peluang nyata, Kevin Dix, Tom Haye, tetapi gagal mengeksekusi. Lalu satu kesalahan defending memberi lawan celah untuk membunuh harapan. Ini menunjukkan gap antara kreativiti serangan dan keandalan lini belakang. Kegagalan menutup transisi lawan yang cepat. Reuters mencatat kesalahan Rizky Ridho sebagai penyebab langsung gol Iqbal. Tekanan mental dan kesiapan skuad. Tekanan publik dan ekspektasi besar berpengaruh nyata. Pemain muda dan beberapa naturalisasi belum sepenuhnya teruji di momen krusial. Itu terlihat dari hilangnya ketenangan di finishing dan pengambilan keputusan. Pakar psikologi olahraga menilai bahwa persiapan mental harus menjadi bagian wajib dalam kamp latihan, tidak hanya latihan fisik dan taktik. Analisis ini diperkaya oleh laporan-laporan lokal dan komentar pelatih pasca pertandingan. Konteks struktural, bukan hanya soal satu orang. Ya,
Pelatih memegang tanggung jawab besar. Ia memilih taktik, menentukan starting 11, dan memimpin reaksi saat pertandingan berjalan. Namun kegagalan juga menyingkap masalah struktural, kedalaman skuad, budaya pengembangan pemain, persiapan jangka panjang, dan manajemen ekspektasi publik. Media internasional yang mengikuti laga menggarisbawahi bahwa Indonesia memang tampil baik di beberapa fase, namun kurang konsistensi dan pengalaman untuk menutup laga-laga besar. Lantas, pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab, dan apa langkah nyatanya? Ada dua pertanggungjawaban yang nampak di depan mata. Pertanggungjawaban personal. Secara etis dan praktis, pelatih harus memikul bagian besar tanggung jawab. Hasil adalah cerminan pilihan taktis dan manajemen pertandingan. Kluivert harus mengakui apa yang salah, jelaskan pertimbangannya, dan, jika masih dipercaya, memperlihatkan rencana korektif yang konkret. Pertanggungjawaban institusional. PSSI, atau federasi terkait, juga harus meninjau proses seleksi pemain, kesiapan skuad, dan support system, fisioterapi, psikolog, scouting. Satu pelatih saja tidak bisa menutup lubang yang lebar jika struktur di bawahnya rapuh. Langkah praktis yang bisa diambil sekarang. Pertama, evaluasi komprehensif 30-60 hari, audit taktik, pemilihan pemain, dan program latihan, publikasikan hasilnya agar transparan. Kedua, perkuat backline transisi defense, latihan khusus closing down, defensive shape saat counter, dan skenario transisi. 3. Program mental pengalaman, camp mental, simulasi laga tekanan tinggi, dan uji coba melawan tim berpengalaman. 4. Perencanaan jangka panjang, fokus pada akademi, scouting domestik, dan program pengembangan 2-4 tahun agar tidak bergantung pada nama besar semata. Kekalahan ini menyakitkan untuk pemain, pelatih, dan jutaan pendukung di rumah. Tapi dari sudut pandang sejarah, kegagalan yang dianalisis jujur menjadi pondasi untuk bangkit. Jika Kluivert bertanggung jawab, bila federasi berani memperbaiki struktur, dan jika publik memberi ruang untuk proses yang nyata, bukan hanya reaksi emosional, maka mimpi Piala Dunia Indonesia belum tentu hilang, hanya ditunda sambil direkonstruksi dengan pondasi yang lebih kuat. Untuk Kluivert dan jajaran pemangku kepentingan, mundur atau dimundurkan, bukan karena benci, tapi karena tanggung jawab. Sebab di negeri yang sudah terlalu sering dikhianati oleh harapan, kegagalan bukan lagi sekadar statistik, tapi luka batin kolektif. Rakyat menunggu bukan sekadar klarifikasi, tapi pertanggungjawaban moral. Kita tidak bisa lagi terus menulis bab rekonstruksi setiap kali kalah. Kita tidak bisa lagi menjual mimpi baru, sementara akar masalahnya tetap dibiarkan busuk di dalam. Kalau memang proyek besar bernama Garuda Bangkit ini hanya jadi papan slogan, maka biarkan sejarah yang menelannya. Tapi kalau ini sungguh-sungguh proyek kebangkitan, maka darah pertama yang harus dikorbankan adalah ego. Patrick Kluivert datang dengan nama besar. Ia membawa gengsi, membawa pengalaman, dan membawa filosofi sepak bola Eropa. Namun sepak bola bukan hanya taktik, bukan hanya formasi 4-3-3 atau ball possession. Sepak bola adalah jiwa kolektif bangsa, disiplin, rasa lapar, dan kemauan berkorban. Dan di titik ini, Kluivert harus bertanya, bukan kepada media, bukan kepada federasi, tapi kepada dirinya sendiri. Apakah ia masih sanggup? Apakah ia benar-benar memahami denyut jantung sepak bola Indonesia? Jika jawabannya tidak, maka mungkin inilah akhir yang wajar. Tapi jika ia mau berubah, mau menanggalkan ego Eropanya, dan mau bekerja dari bawah, dari akar rumput, dari lapangan becek dan bola yang menggelinding pelan di kampung, maka, mungkin, sejarah masih memberinya satu kesempatan lagi. Dan untuk PSSI, cukup sudah jadi penonton dari panggung yang kalian bangun sendiri. Federasi bukan panggung politik, tapi mesin pembentuk masa depan. Jika semua orang hanya sibuk menjaga kursi, lalu siapa yang menjaga mimpi bangsa ini? Sepak bola Indonesia tidak butuh janji baru. Yang dibutuhkan hanyalah komitmen yang tidak goyah. Komitmen untuk menyiapkan generasi, memperkuat liga, membangun mental juara dari usia muda, dan berhenti berpikir jangka pendek.
Mungkin hari ini kita kalah, tapi kalau dari kekalahan ini lahir keberanian untuk berbenah, kalau dari air mata ini lahir kebanggaan baru, kalau dari kejatuhan ini muncul keberanian untuk mengganti yang tak lagi layak, maka kekalahan ini bukanlah akhir, melainkan permulaan babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sebab bangsa ini tidak pernah benar-benar kehabisan pahlawan. Kita hanya butuh satu hal, pemimpin yang berani bertanggung jawab.